member junior nih yang mau bantu. Hebat Josia. Ya Pung gitu. Nah, ini kita mau bahas ya, nanti kita sama-sama belajar. Jadi siapapun bisa memberikan masukan, memberikan tambahan, supaya kita bisa saling mengisi ya. Ya, makasih Tante Puspita. Nah, mengapa Atomi? Tadi saya sudah sampaikan sekilas, saya pun tidak tahu dulu kok bisa saya terjun di sini, ya. Tapi memang setelah sekarang saya coba flashback, ya, setelah saya coba barangnya dan coba bisnisnya, dan saya lihat yang paling utama itu adalah mental si CEO-nya. Sangat bagus, semua saling saling mendukung, saling mengisi ya. Mental CEO-nya bagus, Atomi ini tidak mengajak kita untuk untuk serakah, untuk saling saling menghimpit ataupun saling menyikut, enggak. Di sini itu sama sekali tidak dan itu dilarang keras. Dari sistemnya pun itu sudah dilarang. Ya, jadi itu yang membuat saya pun free, maksudnya tidak ada beban dalam hati untuk masuk ke Atomi ini. Lagi next. Nah, Atomi itu apa sih? Nah, ini untuk yang baru. Siapa yang baru? Vera ya? Vera ada Vera? Veralin Simbolon? Ada? Ada. Oke. Selamat datang ya, Dek. Ya, Kak. Ini Atomi itu adalah apa? Dia itu hanya shopping mall online dari Korea yang menjual semua kebutuhan kita sehari-hari dengan kualitas terbaik. Ini harus digarisbawahi, kualitas terbaik tapi harganya termurah di kelasnya. Maksudnya apa sih? Nah, kalau umumnya barang bagus itu harga pasti mahal, ya. Itu sudah rumus umum. Harga mahal, barangnya bagus. Tetapi kalau dibawa ke bisnis MLM, barang biasa-biasa harganya bisa mahal. Atau barang bagus harganya sangat mahal. Nah, di Atomi ini dibalik semuanya. Nah, inilah yang membuat salah satu faktornya kenapa Atomi itu sekarang sangat booming di Indonesia. Ini baru masuk tahun kedua loh, ya. Berarti 5 tahun ke depan ini saya pikir mungkin hampir semuanya orang sudah akan menggunakan Atomi. Jadi kita sekarang sambil kita gunakan produknya, kita dapat manfaat ganda, harga murah, kualitas bagus, dan kita juga sambil jalan secara natural bisnisnya juga bisa berjalan. Semua barang yang kita beli di Atomi mendapatkan point value. Point value atau PV. PV ini akan diakumulasi dan setelah memenuhi syarat akan dikembalikan dalam bentuk cash kepada kita atau kepada customer. Kita sebagai customer. Nih, apa bedanya kita belanja di Atomi dengan di Indomaret atau di supermarket lain? Supermarket lain, kita mau belanja di sana mungkin sudah puluhan tahun ya, sebelum kenal Atomi, kita hanya dapat barang. Kita bayar, sesuai dengan harganya, kita dapat barang, udah. Mau sampai 10 tahun ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi di Atomi, kita beli satu barang aja, satu barang kita dapat apa? Poin. Jadi keuntungan barang tersebut dikembalikan ke pelanggan. Ya, keuntungan barang tersebut dikembalikan pelanggan. Caranya apa? Yaitu tadi pengumpulan akumulasi PV tersebut. Nah, ada syaratnya supaya ini dapat dibayarkan ke kita, ada. Karena Atomi itu membayarkan keuntungannya itu ke pelanggan, kita juga harus punya kewajiban, punya peran dalam hal tersebut. Dengan cara apa? Kita berbagi informasi Atomi ini ke orang lain, ke teman-teman, ke ke saudara, kenalan, siapa saja yang kita kenal. Kita sampaikan, kita sharing, kita ajak menggunakan. Kalau buat saya sendiri, saya saksikan, saya sampaikan. Kalau buat saya sendiri, saya menyampaikan Atomi ini nothing tulus. Buat saya ini kayak semacam amal ya. Kenapa? Karena siapapun yang menggunakan produk ini, akhirnya dia akan bersyukur. Dia akan merasa beruntung.
Berarti kita mau apa? Memberikan kebaikan sebenarnya. Jadi jangan segan-segan. Jangan takut ditolak. Kalau kita mau berbuat kebaikan, kenapa kita harus takut ditolak? Ya kan? Nah, kita mendapatkan upah dari mana? Dari Atomi dan ya mungkin upah kita juga. Kalau memang niat kita tulus, ya Tuhan juga pasti apa? Pasti akan bantu kita. Next. Jo. Nah, apa barang-barang yang dijual di sana? Nah, ini deh, yang khususnya yang baru ya. Itu ada produk apa? Produk health untuk kesehatan, yaitu suplemen. Suplemennya banyak sekali dan semua bagus-bagus. Yang sudah saya coba tidak ada yang tidak bagus ya. Ini saya jujur loh, bicaranya jujur, bukan maksudnya melebih-lebihkan atau mengangkat karena ini saya di Atomi, enggak. Ini bagus semuanya. Terus apalagi yang ada di sana? Ada skincare. Skincare ini perlu nggak kita cari harus yang bagus, harus yang sehat? Sehat lah yang paling utama, sehat tapi bagus. Perlu, sangat perlu. Kenapa? Kita pakai setiap hari. Ini makanan apa? Makanan kulit kita, mulai dari muka sampai ke kaki. Berarti kita harus apa? Kasih makanan yang bagus, yang terbaik, yang sehat. Jangan asal murah, yang penting ada. Enggak. Karena nanti apa? Kita akan menuai hasilnya. Makanan yang tidak bagus akan menghasilkan apa? Penyakit. Sama dengan kulit juga begitu, ya. Nah, di Atomi, Park Han-gil, nah itulah saking baiknya dia ya. Memang dia semua berusaha membuat produk itu senatural mungkin dari bahan alami. Kalaupun ada kandungan kimianya, itu hanya sedikit. Itu memang nggak bisa dilepas, karena apa? Ibaratnya itu kayak semacam pengikat ya. Kayak semacam pengikat untuk produk tersebut memang harus ada sentuhan kimianya supaya dia bisa apa? Supaya dia bisa jadi, bisa ditahan, bisa disimpan, bisa tidak busuk atau tidak basi. Nah, terus apa lagi? Ada kosmetiknya juga selain skincare ya. Ada perawatan rambut, sampo ya, untuk apa sih hair treatment, ada cat rambutnya juga. Nah, cat rambutnya ini bagus sekali. Nah, kalau kalian yang suka cat rambut, gunakan Atomi. Sangat disarankan. Saya juga baru cat rambut ini 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Wanginya benar-benar wangi natural, tidak ada bau amoniak. Memang tidak mengandung amoniak ya. Tidak mengandung amoniak. Dan ke rambut itu juga kelihatan memang rambut sehat, tidak kering. Ya, itu saya sudah, ini yang kedua kali saya pakai catnya. Harganya mahal nggak? Nggak mahal. Kalau dibandingkan dengan cat rambut contohnya L'Oreal, saya bilang ini masih lebih bagus lah ya, masih lebih bagus. Harga ya so-so lah, sama-sama. Tapi ini tidak, kandungan kimia sangat kecil. Terus apa lagi? Dia juga menjual apa? Deterjen, ya produk-produk home ya, deterjen, ada pancinya juga, ada sabun cuci piring, sabun pewangi baju, dan tisu dan lain-lain. Itu banyak sekali. Terus makanan juga dia jual. Makanan apa? Ada mie-nya, ada ramennya yang terbuat dari kentang ya. Aman buat semua umur. Terus ada rumput lautnya, banyaklah. Ini yang masuk ke Indonesia kan baru sedikit ya. Yang sudah banyak itu ada di Korea. Terus ada apa? Ada produk fashion. Itu ada sepatu, ada baju. Nah, jadi sekarang kita mau cari apapun ada di sini, ya. Mau cari apapun ada di sini. Sorry, ini waktunya sudah mau habis ya. Nanti kalau habis kita join lagi ya. Kalau udah habis nanti join lagi. Ayo next, Josia next. Nah, ini kurang lebih gambaran produk-produknya ya. Ini baru sedikit. Target di Korea sana katanya sih produknya itu mereka mau ambil itu sampai 60.000 pieces ya. Berarti nanti itu distribusinya kan ke negara-negara yang lain itu bertahap lah. Mungkin tidak akan selengkap di Korea, tapi kita lihat sendiri di Indonesia setiap bulan pasti ada barang baru ya. Oke, next. Next. Oke. Nah, ini ya. Mengapa saya membeli dan menyarankan produk Atomi? Siapa sebenarnya di balik Atomi? Ya. Nah, jadi gini, sebenarnya kita kalau mau beli suatu barang itu belum pernah kita coba, pasti kita akan cari tahu ya, ini siapa sih pabriknya, siapa yang bikin ya.
Terus apa kelebihannya dari yang lain? Nah, kita juga seperti itu. Saya juga awalnya seperti itu. Saya cari tahu ini apa sih, siapa yang bikin, terus kelebihannya apa sama yang lain, kenapa saya harus pindah ke merek ini. Nah, ternyata Atomy itu adalah brand, nah ini harus diketahui ya. Kalau Anda pernah mendengar merek-merek terkenal seperti SK-II untuk produk skincare ya, SK-II, Lancome, Estée Lauder, Shiseido, Nu Skin, Innisfree, Nature Republic, dan lain-lain, Anda pasti tahu ini produk apa, produk bagus. Dan tahu nggak itu pabriknya di mana? Siapa yang bikin? Yang buat adalah Colmar. Colmar itu apa? Yaitu semacam pabrik atau perusahaan manufaktur yang memproduksi pesanan-pesanan dari merek-merek luar, merek-merek besar. Contohnya nih kayak apa tuh? Kayak Nu Skin. Saya mau pesan produk ini, tolong buatin. Nah, itu mereka akan kirim ke Colmar. Colmar akan bikin ya sesuai dengan resep formula yang mereka mau ya. Nah, jadi apa hubungan Colmar dengan Atomy? Colmar ini dia adalah sebuah pabrik yang membuat produk-produk tadi. Ada kalau nggak salah produk-produk besar yang dia udah bikin itu udah lebih dari 500 produk ya. Nah, kalau untuk semua mungkin ini untuk skincare. Kalau untuk keseluruhan katanya sih sudah ada 60.000 jenis produk yang dia bikin. Colmar ini dia mengeluarkan satu merek sendiri, merek dia sendiri. Ini dicatat ya, merek dia sendiri, merek Colmar itu. Jadi gini, contohnya saya nih Colmar, saya pemilik Colmar. Selama ini kan saya hanya bikin pesanan, membuat produk sesuai pesanan orang dengan merek mereka. Nah mungkin ya menurut saya, dia melihat pasar. Loh, kenapa saya hanya bisa membuat? Kenapa saya tidak bikin juga buat punya saya sendiri? Ya, toh saya sudah punya semuanya, saya punya pabriknya, penelitinya juga dia bisa cari siapa yang bisa diajak kerjasama. Nah akhirnya dia mengeluarkan produk yang namanya Atomy. Nah ini produk dia sendiri ya. Terus itu kan Colmar yang memproduksi. Terus siapa yang mau bagian pengembangannya, yang menelitinya itu? Yaitu apa? Itu dia ajak kerjasama itu KRI. KRI itu apa? Korean Atomic Energy Research Institute. Ya ini badan penelitian atom Korea yang di bawah naungan pemerintah Korea. Jadi lembaga ini lembaga ece-ece enggak? Bukan, ini lembaga yang sangat bonafit di sana. Mereka ini, KRI ini yang membuat apa? Makanan astronot NASA. Ya. Jadi kalau kayak di Amerika ini NASA-nya Korea lah. Ya. Kalau di Amerika NASA, kalau di Korea itu KRI. Nah, ini yang apa? Yang meneliti produk-produk Atomy sebelum diproduksi di Colmar. Jadi keren banget kan? Keren banget. Jadi makanya saya bilang rugi sekali kalau ada yang menolak Atomy ini, sangat rugi. Tapi kenapa mereka menolak? Karena mereka belum tahu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Pada saat kita itu pendekatan atau approach, memang kita nggak bisa hanya bicara produk. Karena katanya selalu kan, ya iklan itu bilang selalu kecap ABC, kecap nomor 1. Nah, produk nomor 1, selalu kita ngomongnya nomor 1. Tapi kita harus bicara apa? Siapa di belakangnya, siapa yang membuat dan alasannya apa. Nah, ini yang akan membuat orang membuat apa? Keputusan untuk memilih produk yang kita jual. Nah, inilah kurang lebih cerita Atomy itu kenapa dia bisa ada. Itu adalah produk besutan atau produk buatan dari Colmar, punya dia sendiri, kerjasama dengan apa? KRI. Dan KRI itu saya yakin mungkin dia juga nggak hanya bikin untuk Atomy, pasti dia juga mungkin bikin untuk merek-merek yang lain ya. Untuk apa? Formulanya, untuk penelitiannya. Ya. Nah, jadi kenapa? Terus, kalaupun Colmar yang bikin sama KRI, terus emang kenapa harus pilih Atomy lagi? Alasannya yang kedua adalah apa? Harganya murah. Harganya murah, kenapa murah? Murah dalam tanda petik kalau kita bandingkan dengan apa? Dengan merek lain ya, merek lain yang saya sebutkan di atas tadi. Itu tadi yang SK-II, Estée Lauder sama. Kenapa bisa jauh lebih murah?
Kalau saya hitung-hitung, murahnya itu bisa sampai 6 sampai 8 kali lipat lebih murah, ya. Kenapa bisa murah? Karena ya logikanya gini, kalau saya punya pabriknya sendiri, terus saya mau produksi barang saya sendiri, berarti cost-nya lebih murah dong, ya kan? Ongkos-ongkos yang ini yang tadinya untuk visa saya nggak akan hitung. Dan saya pun pengen bersaing di pasar, ya kan? Terus kenapa dia bisa bagus? Dia bisa ciptakan produk yang kalau menurut saya minimal setara dan mungkin bisa lebih bagus dari merek-merek yang lain. Karena apa? Merek-merek lain yang dia produksi dia sudah tahu. Dia sudah tahu rumusnya, sudah tahu apa formulanya, sudah tahu komposisinya. Nah, jadi inilah sebenarnya memang ini apa sih namanya cuman brainstorming ataupun apa sih namanya info untuk kita lah supaya kita bisa menjelaskan secara detail kepada calon-calon prospek kita supaya mereka apa? Mereka ngeh dan mereka mau ngambil pilihan ini. Sebenarnya mereka yang diuntungkan. Terus terang, kalau kita ngajak dia gunakan produk itu yang diuntungkan bukan kita aja, dia. Benar kan? Dia yang diuntungkan. Kita nanti begitu memenuhi syarat aja baru kita dapat duit. Tapi dia udah bisa langsung pakai produknya kan dengan keuntungan tadi. Barang bagus, harga lebih murah, ya. Oke. Ini kurang lebih sudah saya jelaskan ya. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ada beberapa. Nah, ini lihat nih Kolmar yang di tengah-tengah ini. Ini pabriknya. Jadi, si produk MW juga dia yang bikin. Kolmar ini kalau nggak salah itu dia ada di 9 negara di seluruh dunia. Jadi bukannya di Korea. Di Eropa juga dia ada. Sudah 100 tahun umurnya. Dia mau apa? Memproduksi ya merek-merek apa sih produk-produk kesehatan, kecantikan dan lain-lain. Next. Nah, ini baru cuman sedikit ini, banyak sekali. Nah, yang living aja dia bikin. Yang living itu apa yang minyak yang mahal-mahal itu loh, ya. Oriflame juga dia bikin. Eh, banyak lah ini ada beberapa merek juga saya nggak kenal ini ya, tapi ini pasti sudah apa? Pasti dia kelasnya sudah setara lah dengan yang lain yang kita kenal. Next. Nah, ini tadi pertanyaan, mengapa Atomy bisa memberikan kualitas lebih tinggi dari merek lain tapi dengan harga yang jauh lebih murah? Yaitu tadi, dia punya penelitian sendiri. Itu yang tadi yang dari apa sih pemerintah. Jadi gini, Atomy ini pemiliknya dua. Satu Kolmar, yaitu yang si perusahaan ini tadi, perusahaan manufaktur tadi. Yang satu lagi apa? KRI. Jadi ini namanya usaha patungan. Kolmar itu setahu saya kalau nggak salah dia 80% sahamnya. KRI itu 20%. Jadi ini perusahaan apa sih bisnis atau perusahaan milik mereka berdua. Nah, kenapa bisa murah? Karena mereka yang punya sendiri, mereka tidak maklun atau tidak meminjam penelitian badan penelitian orang lain untuk meneliti ataupun untuk mengembangkan mereka punya apa? Produk. Dan mereka juga tidak menyewa perusahaan apa pabrik lain untuk memproduksi barangnya. Nah, ini yang membuat. Terus yang kedua, ya. Nih, selain itu alasannya karena menganut sistem penjualan langsung, yaitu apa? Pemasaran jaringan. Bagaimana penjualan langsung itu? Yaitu berarti dari pabrik langsung ke konsumen terakhir. Siapa konsumen terakhir? Konsumen terakhir itu kita sendiri atau member yang menggunakan produknya, ya. Nah, menghilangkan jaringan distribusi yang berlapis-lapis yang menghabiskan banyak biaya yang sangat besar. Pasti tahu ya jaringan distribusi itu seperti apa. Contoh, dari Kolmar itu dari Korea. Nah, kalau merek lain itu mereka menggunakan jaringan distribusi yang berlapis-lapis. Dari Kolmar nanti dikirim lagi ke mana? Ke contohnya ke Indonesia. Ini ke negara-negara lain kalau dia memproduksi ke negara lain. Ke Indonesia. Itu sudah satu lapis ya. Ke Indonesia masuk ke distribusi pusat. Lapis pertama. Lapis kedua masuk distribusi provinsi. Lapis ketiga distribusi apa? Kota Madya, kecamatan, kabupaten, sampai nanti ke apa? Ke desa. Itu aja sudah ada 5 lapis ya. Kalau dihitung satu lapis, berapa biaya? Contoh sampo.
Kalau mungkin sampo itu mungkin modalnya dari sana cuma 50.000. Satu jaringan distribusi, ongkos dari Korea ke Jakarta mungkin sudah berapa? 20.000. Dari Jakarta ke provinsi berapa lagi? 20.000 lagi. Nah, dari sana sampai ke desa itu bisa hanya untuk ongkosnya aja sudah memakan biaya 100.000. Sudah lebih mahal dari biaya produk. Itu memang begitu keadaannya Bang begitu ya. Berarti nilai barang akhirnya dijual jadi apa? 150.000. Padahal mungkin kalau itu penjualan langsung dari pabrik, berarti kan itu hanya pengiriman sekali. Nah, kayak Atomy itu kan langsung dari Korea langsung ke warehouse ataupun gudang di Jakarta. Nah, ini yang akan dikirim nanti ke mana? Ke EC-EC. Itu Atomy sudah punya budget untuk itu. Itu tidak diambil dari apa? Dari apa sih? Nah, berarti harusnya produk yang kalau di produk lain dijual 150, produk apapun itu, kita nggak ngomong sampo aja. 150.000, di Atomy itu mungkin hanya dijual berapa? 70.000. Jadi ini aja sudah setengahnya ya. Nah, belum lagi begitu dia masuk ke mall ya, ke mall contoh nih, kalau kayak SK itu masuk ke mall, dia bayar sebulan itu berapa? Ratusan juta biaya sewanya. Itu dibebankan kemana? Ke barang yang dijual berarti. Kalau kita beli toner itu berarti ya kita bayar sewa untuk apa? Untuk jual di sana. Jadi toner itu harganya mungkin cuma 200.000, sewanya 50.000 ya kita bayar sewanya 50.000. Gaji pegawainya, bayar listrik, utilities dan lain-lain. Ya. Terus produksi barang dalam jumlah banyak tapi dengan kualitas terbaik. Atomy itu memproduksi barang dalam jumlah massal. Karena dia harus produksi untuk 17 kebutuhan 17 negara, ya. Kalau satu produk lain yang kita sebut tadi, dia hanya produksi mungkin untuk 1-2 negara, itu pun ya mungkin dengan apa sih namanya kuantiti yang kecil. Kalau Atomy itu untuk apa? 17 negara. Sekarang ya, nanti akan nambah lagi. Terus dia bisa apa? Akhirnya dia bisa memangkas budget lagi kan. Kalau kita produksi, contohnya nih, kita maklun, kita pesan kuantiti 1.000 dengan 10.000, harga persatuannya mana lebih murah? Pasti yang 10.000. Contohnya yang 1.000 mungkin jatuhnya 10.000 per piece, yang 10.000 bisa jadi berapa? Jadi 2.000 perak per piece-nya. Jauh banget kan? Terus menghilangkan biaya iklan. Bintang iklan adalah konsumen itu sendiri yang bercerita ke orang lain setelah dia menggunakan produk Atomy. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Jadi bonus yang dibayarkan ke kita atau keuntungan perusahaan itu tadi yang saya bilang kenapa semua barang itu ada pipinya. Itu adalah keuntungan sebenarnya, keuntungan yang diterima perusahaan. Keuntungan Indomaret, contohnya kayak Indomaret itu jual sampo 50.000. Nah, berarti harusnya keuntungan dia mungkin bisa jadi ada 10.000. Nah, itu yang dikembalikan ke kita dalam bentuk poin PV ya. Nah, kenapa kita bisa dapat itu? Karena Atomy itu tidak bayar iklan. Dia tidak bayar orang untuk beriklan, tidak bayar artis. Jadi kita semua artisnya, kita semua bintang iklannya, makanya kita bisa dibayar mahal. Bisa dibayar mahal ya. Kalau kita makin besar, kita punya konsumen, jaringan kita makin besar, berarti bayaran kita makin mahal ya. Itu dari mana? Ya karena kita kerja, kita berusaha, kita bercerita ke orang, menyampaikan kebaikan-kebaikan Atomy tanpa melebih-lebihkan, orang lain tertarik masuk. Nah, disinilah kita di reward, dikasih reward sama Atomy. Ya, belanjaan dari apa sih nama orang yang kita ajak, poin-poin mereka itu juga akan apa? Diakumulasikan jadi poin grup kita. Dari poin grup ini nanti yang dibayarkan dalam bentuk apa? Uang ke kita. Ya, jadi di Atomy itu kita harus pikirkan semua itu apa sih, tidak ada yang namanya ini kalau saya bicara MLM yang lain ya. Nanti ada pembahasannya, nantilah kita bicara di pembahasan berikut. Oke. Diproduksi di pabrik sendiri dan diteliti sendiri. Nah, tadi ini sudah disampaikan ya. Diproduksi di mana? Di Kolmar. Yaitu Kolmar ini siapa? Pemilik Atomy. Dan diteliti sendiri, yaitu di apa? Di mana? Di KRI. KRI ini siapa? KRI juga pemilik Atomy. Next. Jo.
Next. Udah ya? Oke. Siapa sebenarnya CEO Atomy ini? Dia adalah Park Han-gil, seorang ahli di bidang MLM. Nah, ini yang saya bilang. Yang membuat sejarah MLM yang berbeda dari yang lain. Menghilangkan syarat-syarat yang merugikan member atau pelanggan, menciptakan sistem yang sangat sederhana yang bisa dijalankan dan dipahami semua orang tanpa keahlian khusus. Nah, siapa yang pernah ikut MLM yang lain sebelum Atomy? Mungkin ada ya, pasti ada. Kalaupun nggak pernah ikut pasti udah pernah dengar ya. Kalau saya Ada, Bu. sebelum ada siapa? Yanti. Saya, Bu. Sudah Iya. tahu kan? Nah, sudah tahu kan? Nah, kalau saya sendiri, nah Puspita juga. Jadi udah pasti tahu lah itu seperti apa rahasia MLM yang di tempat lain itu seperti apa. Tadi juga kita udah bicara sedikit di grup ya. Nah, kalau saya sendiri, yang saya sudah pernah ikutin itu, tapi memang kalau saya dulu sebelum ke Atomy itu, saya penasarannya tinggi, karena saya juga memang orang marketing ya. Saya penasarannya tinggi. Ada yang nawarin contohnya kayak kemarin MCI tahu yang menjual kalung yang dari bahan apa itu? Germanium sama bioglas. Saya masuk, saya join jadi member. Tapi saya pelajarin gitu. Ini bisnisnya seperti apa, terus barangnya kayak gimana. Seimbang nggak dengan harganya. Saya harus itu, karena apa? Maksudnya gini loh, kita juga kan punya agama ya, kita juga maksudnya punya Tuhan. Jangan sampai dalam bisnis kita hidupnya seperti ini, dalam apa sih namanya, beribadah kita begini. Enggak, ya kalau bisa janganlah. Maksudnya ini harus bisa sejalan dengan kita punya apa? Kepercayaan, keyakinan juga. Nah, saya pelajarin, contohnya kayak kemarin, ada yang saya join yang MCI, saya beli produknya, saya coba, ya memang ada yang bermanfaat, tapi coba saya ukur, dia punya kualitas dengan harga itu jauh. Jauhnya apa? Harganya jauh di atas, kualitasnya masih di bawah. Dulu saya juga pernah join namanya Immunokal. Immunokal itu sama, kayak minuman serbuk, glutathione sama dia juga jual apa tuh, gelang yang kayak yang dari germanium, sama. Itu paket joinnya itu dulu banget, mungkin 10 tahun yang lalu 3 juta. Sekarang nggak tahu ya. Tapi maksudnya mereka tuh menjual sugesti juga. Nah, terus Tahitian Noni juga saya ikut. Ada banyak. Oriflame saya pernah ikut sampai bisnisnya. Sampai bisnisnya saya pernah ikut. Tetapi setelah ini coba saya jalanin dan saya lihat bisnisnya ini memang nggak masuk tidak sesuai dengan karakter dan mental saya, akhirnya saya nggak mau ya, maksudnya udah saya cukup pakai produknya, kalau saya mau saya repeat, tapi kalau enggak gitu, saya cari yang lain lagi. Nah, akhirnya ketemu Atomy inilah yang menjelaskan semakin jelas MLM itu seperti apa yang selama ini kita kenal dan Atomy itu seperti apa. Nah, di sini ya kelihatan perbedaannya ya. Kenapa ini MLM? Makanya kita coba cari tahu juga cerita si CEO-nya ini, kenapa dia bisa bikin MLM di Atomy itu sejujur dan sebaik mungkin. Karena memang apa? Dulu pernah saya dengar ceritanya, dia itu juga pemain MLM. Ya, pemain MLM sebelum mendirikan Atomy. Pada saat dia sudah mau mencapai di puncak, MLM-nya tutup. Benar-benar sedih. Akhirnya dia apa? Rontok dia maksudnya. Kehidupannya memang benar-benar berantakan. Jadi akhirnya dari situ dia belajar. Dan di samping itu juga dia itu seorang survivor cancer ya, cancer hati ya, liver dan diabetes. Tapi dia sembuh berkat hemohim. Terus dia dikasih kesempatan hidup. Dan mungkin dia karena dia juga saya lihat beragamanya juga cukup bagus. Dia apa? Dengan kesempatan hidup yang dia diberikan ke dia sama Tuhan, dia apa? Dia berusaha membuat satu perusahaan yang bisa menjadi sumber kebaikan atau menjadi berkat lah buat orang lain. Nah, dari produknya, dari bisnisnya, tidak mengenal golongan. Bukan untuk orang yang kaya, bukan. Bahkan itu sebenarnya untuk orang apa? Menengah. Dan bahkan untuk orang yang miskin juga bisa. Asal ada apa? Asal ada kemauan untuk bekerja, berusaha. Ya. Nah,
Dari yang dia sudah pelajari, bagaimana persyaratan-persyaratan dan aturan-aturan di MLM yang merugikan customer dan member, semuanya itu apa? Dia buang. Semua dia pangkas. Contohnya apa itu? Next. Next lagi, Nak. Nah, sebentar ya. Sebelumnya, balik. Nah, ini ya. Jadi ini saya ulangin lagi ya. Pandangan saya terhadap Atomy ya. Atomy itu memang produk MLM. Ini yang pertama, ini yang membuat saya awal-awalnya menolak. Yang saya bilang sampai seminggu itu teman arisan kita yang dokter itu datang berkunjung ke rumah. Ya. Mereka menawarkan, dokter loh suami istri itu, punya rumah sakit. Maksudnya bukan orang-orang biasa, kehidupannya jauh lebih lebih bagus. Ya, saya mau nggak apa-apalah, nggak apa-apa. Jadi hanya saya berpikir gini, mereka ini bukan kekurangan uang gitu loh. Bukan kekurangan uang, tapi kenapa mau menawarkan ini ke saya? Tapi akhirnya saya pikirkan positifnya, ya mungkin dia karena sayang, dia karena benar-benar baik pengen kita menggunakan produk yang sehat ya. Produk yang sehat, ya karena mungkin dia juga tahu, ya saya juga kondisi kesehatan kurang bagus, dia dengan sabar mau pakai ini. Dia juga sebelumnya istrinya ini pakai SK2, dia berhenti pakai apa? Produk Atomy. Jadi dia bilang lebih bagus. Jadi saya pikir, dia aja punya uang banyak, dokter, ya maksudnya dari ekonomi ya jauh di atas saya itu kenapa dia pakai ini. Akhirnya apa? Saya membuka hati, membuka diri. Ya nggak apa-apa, saya pelajari lah sama kayak MLM yang saya pelajari. Nanti kalau memang cocok saya teruskan, kalau enggak ya saya punya pilihan yang lain. Akhirnya apa? Setelah saya coba barangnya 1, 2, beberapa, ternyata memang bagus. Setelah itu tanpa diperintah lagi, tanpa suruh lagi pakai ini, pakai itu tuh saya pakai semuanya. Ya, saya pakai semuanya. Nah, dan saya pelajarin MLM-nya benar-benar berbeda dari yang lain. Sangat berbeda. Semua MLM yang lain di perusahaan yang lain yang merugikan kita, yang memberatkan customer atau member itu dia apa? Dia balik semua, dia pangkas semuanya. Next. Nah, apa perbedaannya dengan MLM yang lain? Nah, daftar jadi member itu kalau di tempat lain, MLM yang lain itu harus bayar, ya, harus bayar. Harus bayar anggota, ada biaya member dan harus beli apa? Paket. Di Atomy ada nggak? Atomy itu gratis, nggak ada daftar member itu bayar. Terus nggak ada harus suruh beli paket ya. Jadi akhirnya apa? Semua orang bisa jadi member. Semua untuk jadi member dulu. Semua orang bisa jadi member. Nah, kalau mau beli barangnya, ya mungkin bisa nabung. Kalau untuk yang maksudnya yang masih belum punya dana bisa nabung. Nah, kalau dulu banget saya pernah dengar cerita dari seorang member Atomy yang sudah sukses ya. Dia itu dulu apa ya? Supir truk, tapi dia pernah kecelakaan, dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia tinggal di sebuah kontrakan, sudah satu keluarga, dia udah punya anak 2, satu ruangan kecil di Korea sana, ruangan kecil atau kamar kecil itulah jadi tempat mereka berempat. Di situ masak, di situ semuanya. Benar-benar mengerikan dia bilang. Jadi ada yang menawarkan Atomy ke dia. Akhirnya karena sudah hopeless juga, dia nggak punya kerjaan, mau kerja lagi badannya sudah nggak bisa, sudah setengah cacat. Terus dia bilang, saya tidak punya uang untuk beli ini. Nah, pada saat itu mungkin disitulah Pak Han-gil itu di saat itu, saya nggak tahu sekarang kondisi di sana ya. Mereka bikin sistem, setiap seminar itu orang yang datang aja dikasih apa? Produk produk tester. Cuma tinggal 4